等一下就断掉，断气的时候看怎么办。非常舒服的不得了。Kalau yang namanya TKI itu kan nggak ada tol langsung enak itu ya. Tapi di saat saya pulang itu sehari 2 hari saya berpikir masa mudik di rumah cuman gini-gini aja dan spontan. Memang perjuangannya ketika pandemi kemarin pelaku usaha sangat luar biasa bisa bertahan. Nah ini mbaknya malah buka 2 cabang loh. 7 tahun itu saya sudah diangkat jadi manajer marketing. Kebetulan marketing yang saya tangani itu marketing di China, di Hong Kong, Taiwan, Jepang dan juga bahkan Indonesia. Jadi berarti pinter bahasa Cina mbak sama ini. Bisa ya? Nah, nanti gini. Ini mungkin ada sapaan untuk teman-teman semua pakai bahasa Cina. Ayo mbak, ayo mbak. Halo teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel informasi, motivasi, dan inspirasi. Nah teman-temanku, hari ini saya mau berkunjung ke seorang mantan TKI teman-teman, yang beliau sukses membuka usaha cafe and resto setelah pulang ke kampung halaman. Nah pasti penasaran kan gimana kisahnya? Semoga kisah ini nanti bisa membuat teman-teman termotivasi dan mempunyai inspirasi, khususnya teman-teman yang masih berada di luar negeri ataupun ex TKI yang sekarang sudah berada di kampung halaman. Ikuti terus ya, let's go. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah teman-teman mantan TKI yang sukses membuka usaha cafe and resto, yang ini ada di belakang ini tulisannya, ketika pulang ke kampung halaman. Sebelum kita korek lebih lanjut gimana kisah suksesnya, kita bisa kenalan dulu. Siapa namanya kakak? Mohon kenalan dulu biar teman-teman semua tahu, kan bisa iklan juga kan ke teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mia. Kalau di Blitar itu sudah sudah terkenal banget ya, dengan nama Mia Daf Cafe. Mia Daf Coffee teman-teman. Jadi nanti ya akan ada mungkin IG atau Facebooknya untuk kafenya Mbak Mia ini. Terus saya mau tanya itu, sejak kapan kakak yang cantik ini, tak panggil kakak cantik ini lah, piye wonge ayu ya, aku ya rada nglejing titik ora apa-apa kan gitu ya. Maaf kak ya, maaf ya. Ngelem ben dikai kopi. bisa seperti itu teman-teman. Jadi di sana itu sejak kapan kak? Saya itu berangkat ke Taiwan ya. Oh itu ini maaf ya, TKI Taiwan teman-teman. Nah itu tahun 1999 di usia saya yang ke 19 tahun ya. Jadi tahun 1999 itu kakaknya sudah ke Taiwan. Berangkat. Aku SD ya. Ternyata sudah nyampe luar negeri, tapi kelihatan masih seperti gadis umur 23 kak. Umur 51. Jadi semenjak 99 sampai berapa kak? Sampai tahun 2018 kemarin ya. Oh baru pulang berarti ya? Iya, 3 tahun lebih. Berarti di sana 19 tahun 8 bulan. Oh 19 tahun teman-teman. Jadi 19 tahun ini kakaknya berada di Taiwan. Terus di sana itu bekerja sebagai apa kak? Awalnya itu di sebuah perusahaan ya, di pabrik. Kalau yang namanya TKI itu kan nggak ada tol langsung enak itu ya. Pasti jadi tukang sapu, jadi tukang packing, kadang jadi tukang masak, kadang jadi yang namanya ini ya, di pabriknya itu kebetulan pabrik boom industri. Boom industri, bukan pabrik besar kayak kalau di Taiwan itu kan yang terkenal pabrik-pabrik besar elektronik ya. Kalau saya di boom industri itu pembuatan roll karet mesin, segala macam mesin, terutama mesin elektronik. Jadi saya mengawali jadi karyawan biasa ya, sampai ke manajemen, sampai jadi karyawan marketing, sampai jadi alhamdulillah paling enggak jadi pengawas ya kalau di sana ya. Pengawas ya, wah ini sangat inspiratif teman-teman. Jadi di sana kakaknya ini tadi bercerita dari jadi pegawai biasa sampai jadi seorang pengawas.
dan sudah 19 tahun di sana. Wih, duitnya wakeh makanya kan. Ini terus apa yang mendasari kakak itu ketika sudah pulang ke sini terus membuka usaha kafe seperti ini, Kak? Kemarin itu pas resign dari perusahaan ya, itu pengennya karena orang tua sudah tua ya, ngalah gitu ya, ya udah kita mudik. Tapi di saat saya pulang itu sehari 2 hari saya berpikir masa mudik di rumah cuman gini-gini aja, dan spontanitas saja. Di rumah itu kebetulan selama saya bekerja ya, kita punya kebun, kita punya lahan-lahan itu kita tanamin kopi. Jadi terinspirasi di belakang rumah itu ada ada panenan kopi. Jadi tak lihat-lihat di Blitar itu ya, pelaku usaha kopi itu belum banyak zaman dulu ya, 3,5 tahun yang lalu itu belum banyak. Lah saya mikir, daripada biji kopi yang saya panen itu, yang dipanen keluarga saya itu dijual di pabrik, mendingan saya olah sendiri jadi jadi produk kopi bubuk kemasan seperti itu. Nah, 2 hari di rumah berpikir seperti itu. Hari ketiga kita langsung cari tempat. Pengennya dulu itu cuma toko dan pengolahan kopi bubuk kemasan. Dengan berjalannya waktu 1, 2, 3 hari ternyata dapat tempat ini di Kanigoro ini cocok untuk kafe. Baru saya berpikir daripada cuma produksi kopi bubuk kemasan, mendingan sekalian sama kafe dan juga makanan. Wah, seperti itu teman-teman. Jadi memang dasarnya itu sudah punya kebun kopi. Kakaknya ini sudah punya kebun kopi. Jadi waktu di sana bekerja hasilnya dibelikan kebun kopi gitu, Kak ya? Iya. Oh, seperti itu. Aslinya kan punya kebun kopi sendiri. Saya kan orang desa toh Mas, orang ya. desa. Itu kalau zaman dulu itu saya itu yang penting punya rumah ya, layak huni dan juga bersih. Terus dari keluarga saya itu memang keluarga petani ya. Memang keluarga petani. Jadi kalau hasilnya kerja, gajinya itu pasti sama orang tua, tuku sawah nduk, tuku tuku kebun nduk, tuku ini lah. Memang bukan basicnya di pengusaha. Seperti itu. Jadi berawal dari petani kopi, akhirnya membuka cafe and resto ini. Jadi membuka kedai kopi seperti itu, Kak ya. Iya. Terus ini sudah berapa tahun, Kak, ini kafenya ini? 3,5. Oh, sudah 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu kebetulan saya sudah bikin 2 cabang. Wah. Ya. Jadi ini sudah ada 3 tiga berarti ya, 3. Wah, teman-teman, jadi sangat ini hebat ini. Jadi 3 tahun buka, sekarang sudah punya cabang 3. Hebat sekali. Nah, terus suka dukanya, Kak, untuk bisnis kafe ini seperti apa? Kalau sukanya pasti ya, soalnya pelanggannya banyak, temennya banyak, komunitasnya banyak gitu. Jadi suka ya. Terus pulang dari luar negeri yang sudah terbiasa dengan kerja keras ya, sudah terbiasa dengan kerja keras, langsung 1 minggu langsung ada pekerjaan di sini itu. Jadi kan nggak jenuh, dan juga tetap bisa beraktivitas berkarya seperti saya dulu di luar negeri seperti itu ya. Itu sukanya dan tetap menghasilkan tetap menghasilkan intinya gaji. Tetap bisa menghasilkan uang. Lah kalau dukanya kebetulan 1 tahun saya buka ini ya, saya buka kafe itu kebetulan pandemi. Oh iya, kemarin benar-benar. Jadi kebetulan corona. Kebetulan corona. Jadi itu sangat berduka sekali bagi pelaku usaha kafe ya. Soalnya nggak boleh ngopi malam. Bisanya ngopinya siang. Lah orang-orang itu ngopi identiknya di malam. Iya, jadi itu sebuah duka bagi saya. Tapi tetap optimis, tetap tetap berkarya, intinya tetap yakin bahwa usaha kita akan tetap akan menghasilkan kesuksesan kalau kita memang benar-benar maksimal seperti itu. Jadi meskipun kemarin pandemi, meskipun kemarin
ini ya, meskipun kemarin enggak maksimal, tapi tetap alhamdulillah tetap ada keuntungan dan buat buka kafe yang kedua dan juga kafe yang ketiga. Seperti itu. Wah, ini teman-teman. Jadi memang perjuangannya ketika pandemi kemarin pelaku usaha sangat luar biasa, bisa bertahan. Nah, ini mbaknya malah buka 2 cabang loh, hebat ini. Yang lain collab, ada yang bangkrut, bertahan aja sulit, ini malah buka 2 cabang. Karena yakin saja. Yakin saja ya. Yakin saja. Terus gini Kak, tadi kan Kakak sudah cerita di luar negeri itu mulai dari pekerja rendahan kan, dari petugas packing, sapu-sapu dan lain sebagainya. Terus sampai jadi pengawas. Pengawas itu kan kalau di sini mungkin setara manajer Kak ya, setara manajer ya. Iya. Lah itu tipsnya apa kok bisa sesukses itu gitu? Kebetulan ya saya itu di BOM Industri, bukan perusahaan besar ya. Iya. Jadi saya banyak belajar dari pekerjaan nol, pekerjaan kecil, pekerjaan rendah sampai saya belajar jadi mengawasi di perusahaan itu ya. Gitu. Jadi kalau kita langsung di perusahaan besar, kita untuk maju itu susah. Seperti itu. Saya memilih perusahaan yang BOM Industri, yang perusahaan biasa-biasa. Di situ saya banyak belajar dari hal kecil sampai 7 tahun itu saya sudah diangkat jadi manajer marketing. Kebetulan marketing yang saya tangani itu marketing di China, di Hong Kong, Taiwan, Jepang dan juga bahkan Indonesia. Jadi selama 14 tahun ya, 15 tahun, 14 tahun itu saya riwa-riwi setiap hari. Meeting ke sana, expo ke sana, bazar ke sana, bazar produk saya yang ada kaitannya dengan produk-produk perusahaan saya yang ada di Taiwan seperti itu. Tapi selama 15 tahun itu sebenarnya saya nggak menetap di Taiwan lagi. Oh gitu. Iya, kan perusahaan punya perusahaan cabang yang ada di Shanghai. Oh berarti selama 15 tahun kakaknya ini ternyata ada di Shanghai. Iya, jadi 5 tahun ada di Taiwan, hampir 15 tahun itu ada di Shanghai. Berarti lebih lama di Shanghai. Shanghai. Karena saya sudah diangkat jadi manajer marketing di perusahaan cabang. Jadi saya menetap di Shanghai-nya gitu. Oh berarti pinter bahasa Cina Mbak sama ini. Bisa ya? Nah, nanti gini. Ini mungkin ada sapaan untuk teman-teman semua pakai bahasa Cina. Ayo Mbak. 你好。请问你们现在在哪里吗？如果你们现在在香港、在台湾还是在哪里？希望你们好好的，祝你健康，祝你快乐、幸福快乐，好好的在那边。好，谢谢。 Opo artinya orang ngerti ya? Apa artinya Pak? Ini ngomong bahasa opo ya mau ya? Artinya apa? Artinya itu kalian ada di mana? Saya berharap kalian meskipun ada di Hong Kong, di Taiwan maupun di Cina, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan happy selalu. Wah, ternyata doa teman-teman seperti itu. Ini kalau yang nonton ini teman-teman yang ada di negara-negara itu pasti ngerti artinya ya. Aku nggak ngerti soalnya aku tahu jadi TKI. Saya lo 3 tahun lebih sudah nggak ngomong bahasa Mandarin. Oh iya, ngomongnya bahasa Jawa. Semenjak pulang kampung nggak ya? Iya. Ya, seperti itu. Kebanyakan ngopi. Di sini sampai ngomong bahasa Mandarin ya temennya ya tanda tanya semua ini. Dikira orang ini ya. Sama dikira delembing Mbak. Terus ini Mbak, mungkin tadi kan sudah panjang lebar ya, mungkin ada tips itu kan saran-saran untuk teman-teman kita yang mungkin sekarang masih berada di luar negeri supaya bisa mengikuti jejak suksesnya kakak gitu. Mungkin ada tips apa gitu. Intinya itu seperti ini ya, bekerja itu harus selalu mencintai pekerjaannya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu sudah jadi tanggung jawab kita, jangan dijadikan beban seperti itu. Jadi fokus bekerja, fokus berkarya dan berikanlah yang terbaik untuk bos-bos kita. Oh iya. Terutama di lingkup pekerjaan kita harus kerja yang maksimal ya, seperti itu. Kalau masalah pergaulan, abaikan pergaulan yang tidak sehat dan pilihlah pergaulan yang sehat-sehat. Itu juga nantinya juga membawa kita ke masa depan yang lebih sehat, seperti itu. Itu tadi teman-teman tips dari kakaknya untuk teman-teman semua, baik yang
untuk teman-teman di sini juga kan, ataupun yang teman-teman yang masih berada di luar negeri seperti itu. Untuk waktunya terima kasih Kak ya, sudah diperkenankan untuk dapat ilmu yang banyak sekali dari kakaknya ini, dan semoga usahanya tetap maju, tambah maju dan semakin berkembang. Amin. Allahumma amin. Dan untuk teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kedepannya seperti apa. Sampai di sini dulu, nantikan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.